Oke. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budidaya greenhouse, saya ingin berbagi dulu tentang pengertian pemahaman apa itu greenhouse, karena terus terang dari pengalaman yang sudah di lapangan, banyak sekali rekan-rekan kita di Indonesia ini salah kaprah pada saat mengadopsi greenhouse. Jadi adopsi greenhouse dari Belanda, greenhouse dari negara 4 musim langsung diadopsi di sini, yang akhirnya pertumbuhan harapan kita mau memakai greenhouse lebih bagus malah menjadi problem. Nah, karena itu di awal saya ingin berbagi tentang pemahaman dulu apa itu greenhouse dan basic prinsip, basic clue-nya yang harus kita pahami supaya pada saat kita memilih greenhouse nanti ataupun membuat greenhouse kita tidak hanya sekedar copy paste, tetapi betul-betul conditional, customize sesuai dengan sikon Bapak Ibu masing-masing. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti ada yang di dataran rendah, ada yang dataran menengah, dataran tinggi, komoditinya juga macam-macam ya. Kita akan belajar bersama bagaimana prinsip greenhouse, prinsip yang sebenarnya pada saat kita menggunakan greenhouse. Nah, ini sedikit permainan psikologi, permainan psikologi Bapak Ibu. Saya sering berbagi ketika dengan anak-anak muda terutama. Ya mohon maaf sekarang ini anak-anak muda, bahkan anak saya sendiri kalau saya suruh masuk sekolah pertanian nggak mau ya, karena waduh pertanian susah Pak, nggak jelas dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, terutama adik-adik nih, mas-mas yang masih di bawah saya, di bawah Pak Petrus ini, pertanian Indonesia itu seperti apa ya kira-kira? Kadang-kadang setiap kali kita tanya, waduh jawabannya mesti menyedihkan kalau didengar. Kira-kira benar nggak kalau menurut bayangan Bapak Ibu, terutama adik-adik yang muda, yang angkatan milenial ke atas ya, milenial ke atas, milenial ke bawah ya, itu seperti ini ya. Biasanya kita dulu dalam kecil waktu masih TK kan suruh gambar petani itu modelnya begini, nasibnya tergantung alam, ya sudahlah, hujan, ya sudahlah, nggak ada air, ya udahlah, nggak bisa nanam. Teknologinya ya dari zaman mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek sampai paman kita sampai kita ya begini terus gitu. Teknologinya itu saja. Lalu masa depan tidak jelas karena kita tidak bisa fight menghadapi kondisi cuaca, lingkungan, masalah-masalah yang semakin bertubi-tubi dengan adanya degradasi alam, kita pasrah aja. Kira-kira seperti ini enggak? Kira-kira kalau jujur kita boleh introspeksi ya. Nah, ketika dapat kesempatan training di Holland itu, saya melihat waktu itu di Hasenbos ya, saya melihat jauh sekali gambaran antara pertanian kita dengan pertanian mereka. Saya sedikit mau sharingkan pertanian mereka seperti ini. Ini bukan untuk mempermalukan, tetapi supaya kita mulai membuka diri. Kita harus bisa membuka wawasan kita bahwa kita harus melompat, bukan lagi berjalan maju, harus melompat supaya nggak ketinggalan terlalu jauh. Karena dosen saya waktu itu bilang, wah negaramu itu ketinggalan 20 tahun dibanding mereka pada saat itu tahun 2013-2014 seperti itu. Ini saya sedikit mau sharing greenhouse yang versi mereka seperti apa. Mereka sangat-sangat efisien dalam hal energi. Saya ingin bagikan apa yang saya lihat di sana. Nah, jadi mereka sebetulnya bukan greenhouse ya, glass house ya, rumah kaca. Yang pertama, Bapak Ibu lihat di sini, ini ada 7 tank mixing. Ada semua unsurnya single elemen, N sendiri, B sendiri, K sendiri, Ca sendiri, Mg sendiri, dan mikro sendiri. Terus ada menaikkan pH, menurunkan pH, menambah acid, menambah basic. Itu mereka punya tangki sendiri. Jadi memang single treatment. Lalu kedua, mereka sudah pakai grafting. Di kita ini terus terang, petani kita ketika tanam tomat itu
saya tidak pernah lihat yang menggunakan grafting. Padahal grafting itu sangat bagus ininya apa dampaknya karena eh, batang bawahnya dicari yang kuat dan yang rakus makanannya, lalu batang atasnya dicari yang produktivitas tinggi. Mereka sudah pakai grafting semua, walaupun itu di greenhouse yang dalam tanda petik boleh dibilang medianya steril. Apalagi kita yang di open field yang di tanah, harusnya kita sudah mulai pakai grafting. Vietnam sudah pakai grafting semua. Saya belum pernah ke Vietnam, tetapi teman-teman yang dari Belanda dicerita wah di Vietnam mereka sudah pakai grafting semua ya. Lalu yang kedua, mereka sudah hampir boleh dibilang zero residue karena mereka sangat sadar kesehatan. Jadi kalau tidak terpaksa sekali dalam greenhouse itu mereka nggak nyemprot pestisida kimia. Selama itu bisa dikendalikan secara alami. Kebanyakan mereka menggunakan biological control atau pakai natural predator. Di sana ada ya perusahaan terkenal yang khusus jual natural predator namanya Copert. Bapak Ibu bisa cari di websitenya namanya Copert. Itu musuhnya ulat apa, musuhnya apa, kutu kebul apa, mereka kita bisa beli satu dus gitu lalu dibuka di greenhouse. Nah ini di Indonesia yang belum ada peluang ini sebetulnya. Kemudian mereka walaupun air tidak susah seperti Timur Tengah ya, tetapi mereka tidak menyanyiakan air hujan yang turun ke bumi. Jadi semua air hujan ditampung oleh atap greenhouse lalu ditampung dalam reservoir. Itu yang dipakaikan air hujan sebetulnya air suling alam ya sebetulnya. Jadi sangat bagus kemurniannya. Dan mereka menggunakan karena musim dingin ya mereka harus produksi, harga di saat itu bagus tetapi cuaca tidak mendukung. Mereka menggunakan lampu karena fotoperioditasnya siangnya pendek sekali dan intensitasnya juga rendah, selalu mendung seperti itu. Mereka menggunakan genset untuk tambahan lampu pengganti matahari ya, tambahan penerangan baik intensitas maupun fotoperiodisitas. Tetapi genset ini tidak hanya digunakan listriknya saja. Kita tahu genset itu kan ada dua apa byproduct ya, ada dua efek samping. Yang pertama dia knalpotnya mengeluarkan CO2, kemudian radiatornya menghasilkan panas. Nah radiatornya itu dimasukkan ke pipa besi di dalam greenhouse sehingga memanaskan ruangan. Mereka nggak perlu heater tambahan untuk bisa menaikkan suhu dalam greenhouse. Cukup dengan radiator itu. Air radiator yang kedua dari genset ini, CO2 yang dari knalpot itu difilter sehingga hanya CO2 yang didapat lalu ditembakkan. Bapak Ibu lihat tabung-tabung di sini. Nah ini tabung isinya CO2. CO2 ditembakkan lagi di bawah daun. Kita tahu di bawah daun kan memang sel-selnya lebih mata selnya paling banyak di situ ya. Nah, ditembakkan di bawah daun sehingga fotosintesanya naik 2-3 kali lipat. Setelah semua diatur, saya tanya berapa produksi per tanaman. Dia bilang kira-kira per tanaman itu bisa sampai 30 kilo per tanaman. Kalau kita 20.000 itu di lahan terbuka itu 20.000 tanaman. Di sana bisa 30.000 tanaman. Bapak Ibu bisa bayangin 30.000 kali 30 kilo berapa? 900 ton ya. Sampai segitunya, makanya walaupun investasinya besar, cost-nya juga rendah sekali. Dan kalau kita lihat karena semua faktor yang terkendali itu saya cari reject. Kalau kita di lahan kan mau ngetes growernya ini bagus nggak, kan tinggal lihat rejectnya besar nggak gitu kan. Saya cari reject itu hampir nggak ada, semuanya hampir grade A. Wah itu luar biasa ya. Ya memang negara udah maju ya, cost-nya juga biaya hidupnya juga tinggi, pendapatan kapitanya juga tinggi, ya membuat mereka nggak masalah investasi. Tapi kalau dibagi yieldnya segitu gede ya, investasi segitu ya, HPP-nya juga nggak besar karena yieldnya luar biasa. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Inilah salah satu fungsi dari greenhouse. Greenhouse itu punya fungsi di mana ketika kita semua terkendala, greenhouse yang menyesuaikan apa yang diminta oleh tanaman. Oke, kita akan masuk langsung ke sesi pertama yaitu pengertian tentang greenhouse.
Bapak Ibu harus pahami bahwa greenhouse itu tidak bisa disamakan tiap negara. Kita harus lihat apa kondisi iklim, apalah kondisi budaya, culture, jenis tanaman, kelembapan dan sebagainya dari tiap negara ya. Kalau kita intisarikan, sebetulnya prinsip greenhouse itu adalah satu, kalau kita bicara dalam konteks negara tropis ya, ini kita bicara di Indonesia, konteks negara tropis ya, bahwa kita membuat greenhouse itu satu untuk melindungi tanaman dari hujan. Kita tahu kalau tanaman-tanaman yang peka hujan, tiap hari hujan langsung nggak panen, kita rusak. Lalu yang jelas melindungi tanaman dari serangan sekitar. Bapak tolong pembawa materinya besarkan dengan volume sudah besar, nggak kedengeran. Jadi kembali ke fungsi greenhouse tadi ya, ketika kita mengadopsi teknologi greenhouse untuk negara tropis, yang penting kita tahu basic prinsipnya bahwa satu, greenhouse ini untuk melindungi dari hujan, kedua untuk melindungi dari serangga, yang ketiga kita harus bisa mengatur iklim mikro di dalam internal greenhouse supaya betul-betul kondusif bagi tanaman. Itu saja sebetulnya prinsipnya. Nah, iklim mikro yang seperti apa tergantung dari sikon lokasi masing-masing. Tapi kalau bagi kita di Indonesia, masalahnya biasanya ya dari masalah iklim cuma dua, hujan sama suhu yang terlalu tinggi, terutama di dataran rendah sampai menengah. Ketika nanti kita membuat controller untuk microclimate, pastikan bahwa suhunya sesuai, cahayanya sesuai, kelembapannya sesuai bagi tanaman yang akan kita tanam di dalam greenhouse sesuai dengan sikon dari lokasi yang akan kita gunakan. Kemudian bisa jadi daerah itu di puncak bukit yang rawan angin, kita harus pikirkan konstruksinya. Atau kalau kita menggunakan untuk tanam melon atau tanaman-tanaman yang punya buahnya cukup berat, beban buahnya, kita harus pikirkan strukturnya, kekuatannya, lalu baru kita pikirkan materialnya apa yang kira-kira kuat, harganya juga nggak terlalu mahal ya, dalam arti kearifan lokal kontekstual kita di sini. Ini adalah clue, poin-poin yang Bapak Ibu harus adopsi ketika ingin mengimplementasikan greenhouse di negara tropis seperti Indonesia. Nah, kita bicara masalah kontrol udara panas. Di tropis itu kan panas dan lembab ya, panas dan lembab. Pada daerah-daerah panas, kita lihat beberapa model greenhouse itu punya dua sistem pendinginan. Yang pertama sistem pendinginan pasif. Yang dimaksud pasif itu tanpa energi listrik, tanpa ada bantuan alat ya, alami. Nah, itu harus dipikirkan konsep desainnya. Kita tahu Bapak Ibu kalau udara dingin itu kan selalu berat jenis lebih rendah dibanding udara panas. Sirkulasi dari samping kiri kanan dinding greenhouse itu harus lancar supaya ketika udara di dalam greenhouse itu panas, dia berat jenis ringan seperti balon udara, dia mencari jalan keluar. Nah, kita harus sediakan jalan keluar, baik itu pasif maupun aktif. Lalu udara yang dari luar yang lebih dingin, yang berat jenis lebih rendah, dia akan masuk menggantikan udara panas dan seterusnya seperti itu. Itu kalau pasif. Oleh karena itu kalau greenhouse yang pasif di daerah dataran rendah atau menengah, jangan sampai terlalu pendek atapnya karena itu sangat panas sekali. Biasanya kalau greenhouse di daerah panas, daerah dataran rendah, saya sarankan harus tinggi supaya sirkulasinya cukup bagus ya, kayak rumah lah. Ketika kita punya rumah di daerah tropis kan biasanya zaman Belanda dulu sudah benar atapnya, ceilingnya, plafonnya tinggi-tinggi. Greenhouse juga demikian. Nah, yang aktif adalah kita membuat pendinginan tiruan. Ya bukan AC ya Bapak Ibu ya, kalau AC mahal sekali, tapi yang lebih murah, yaitu dengan cooling pad. Tadi di perkenalan di awal di SRS kan sudah menjelaskan di video tentang cooling pad ya. Cooling pad kombinasi dengan exhaust fan, juga dengan blower. Nah, prinsipnya cooling pad itu seperti di samping ini sebetulnya ada satu kayak kertas begitu ya, media yang bisa absorb air, dibasahi terus-menerus, ditampung, disirkulasi, dibasahi lagi, lalu ditiup atau didorong, ditiup atau disedot ya, bisa kebanyakan exhaust di sini, sehingga udara panasnya ini menghasilkan udara dingin dan udara dinginnya mendorong udara panas
Lalu di ujung satunya lagi biasanya dibantu oleh exhaust fan. Yang disebut dengan active cooling system. Atau tadi juga sudah disinggung di video menggunakan paranet atau shading net. Ya, shading net bisa macam-macam, ada 45%, 50%, tapi kalau untuk sekedar pendinginan mungkin bisa 45, 55 sudah cukup ya. Sistem ini mengurangi suhu dengan mengurangi intensitas cahaya. Tetapi harus hati-hati, tanaman di bawahnya ada beberapa tanaman yang memang agak sensitif dengan intensitas cahaya. Ketika dia tidak dapat cahaya, dia akan vegetatif terus atau etiolasi. Bapak Ibu harus pikirkan itu. Nah, prinsip pendinginan yang ketiga menggunakan cooling system dengan micro sprinkler, bisa berupa mister atau fogger. Nah, nanti di DSR itu banyak produk-produk yang bisa dilihat di sana. Nah, istilahnya adalah dia membuat kabut disemprotkan di atas supaya kabut butiran air ini mendinginkan udara sekitar. Biasanya dibantu dengan exhaust atau dehumidifier. Karena kalau pada tanaman-tanaman tertentu agak sensitif dengan kelembapan, humidity-nya sangat tinggi, suhu bisa turun. Tetapi kalau humidity sampai 100%, bisa-bisa penyakitnya meledak nanti. Ini yang harus dikombinasikan dengan itu. Ini adalah bentuk-bentuk greenhouse yang biasanya ada di dunia internasional. Ada yang sistem tunnel, tapi dengan sistem ventilator. Ada yang pasif ventilator seperti ini, satu sisi, ada yang dua sisi, ada yang satu sisi seperti dibantu dengan fan. Intinya selalu kita lihat ada udara buangan ventilasi untuk buangan udara panas keluar. Bahan-bahannya tentu juga ya bisa saja sih dari rumah kaca, dari polikarbonat dan sebagainya. Tapi pada umumnya kita kalau di level petani yang cukup cost efektif ya, cukup murah, kita gunakan plastik UV, screen net, paranet. Hati-hati, saya sering ketemu di lapangan teman-teman di petani masih rancu antara screen net dengan paranet atau shading net. Kalau screen net itu untuk protect, screen net disebut dengan insect net atau insect screen. Jadi memang untuk proteksi insect. Nah, kalau untuk proteksi insect harus ada ukuran kerapatan tertentu supaya serangga nggak masuk. Biasanya kita gunakan kalau di tropis 40 mesh atau 50 mesh. Mesh itu jumlah lubang per square inch. Ya. Standarnya seperti itu. Dan jangan warna biru. Saya lihat ada warna biru, hijau. Karena warna-warna ini beberapa expert menyampaikan bahwa itu warna-warna seperti itu bisa menarik serangga. Jadi sebaiknya putih saja. Toh juga putih juga bagusnya juga nggak mengurangi intensitas cahaya ya. Gunakan putih, meshnya 40 atau 50 mesh. Lebarnya terserah 2 meter, 3 meter. Kalau paranet memang dia fungsinya untuk shading, ya, untuk mengurangi intensitas cahaya. Kerapatannya macam-macam, ada 45, 55, 65, 75. Kalau yang anggrek biasanya dia bisa tahan sampai 75, 85. Nah, untuk plastik UV itu tebal standar ya, tebal standar yang biasanya dipakai di dunia internasional itu 200 mikron atau 0,2 mili. Lalu lebar relatif biasanya yang produk lokal itu hanya 3 meter, 4 meter. Di atas 4 meter biasanya mesinnya di lokal nggak bisa, biasanya import. Kemudian UV aditifnya, tambahan aditifnya itu ada yang 6%, 12%, 40%. Semakin besar aditifnya, semakin awet, semakin ulet. Dan kadang-kadang ada tambahan ini, disperse cahayanya. Kalau Bapak Ibu lihat plastik UV itu, kalau yang plastik PE biasa, umpamanya kadang ada temen yang bilang, ngapain mahal-mahal, saya pakai plastik PE aja. Beda ya Bapak Ibu, plastik PE itu nggak ada UV aditifnya, sehingga satu dia lebih ketas, lebih mudah hancur. Yang kedua cahayanya seperti tidak ada sebaran, jadi seperti loop, seperti kaca pembesar. Kita panas sekali, beda sekali. Kalau kita pakai plastik itu kita di dalam greenhouse panas sekali. Tapi kalau pakai plastik UV, cahayanya itu disperse, dipendarkan, dipecah, sehingga rasanya lebih sejuk dibanding yang polosan bening itu. Itu beda sekali kalau plastik, dan keuletannya itu tergantung komposisi plastik mereka.
Ya, itu tadi sesi pertama tentang greenhouse. Baik, kita masuk ke smart precision farming. Nah, kenapa kok mungkin kata-kata ini sudah sering dengar atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar Bapak Ibu ya. Jadi smart precision farming itu smartnya itu cerdas, precision itu akurat ya, presisi. Nah, sering begini, kita ini kalau kita mau jujur, grower kita, petani kita, praktisi kita masih belum menghitung secara tepat, secara jujur ya, kalau kita boleh bicara. Berapa sih butuhnya NPK tanaman itu? Berapa sih kebutuhan air tanaman itu? Gimana ngaturnya kan yang penting wah saya pokoknya kasih air sampai basah kuyup bila mana perlu sampai meluber sampai ke tetangga sampai banjir kalau nggak banjir nggak puas ya. Nah apakah seperti itu perlunya yang dibutuhkan tanaman? Kan sebetulnya tidak. Nah, smart and precision farming itu sebetulnya sudah hampir seluruh negara maju sudah menerapkan, kita yang ketinggalan ya. Nah, kita akan pahami dulu apa itu smart precision farming. Jadi, smart and precision farming. Smart farming itu artinya begini, bahwa si sistem pertanian ini tuh dia bisa mampu berpikir sendiri, nggak nunggu kita ambil tindakan baru kita lakukan, tapi si sistem farming ini dia mampu menganalisa sendiri. Wah, tanaman saya kurang air, dia langsung nyiram sendiri. Wah, tanaman saya pupuknya terlalu encer, kurang kental, dia akan mengentalkan pupuknya sendiri. Wah, suhu dalam greenhouse saya kepanasan nih, dia langsung mendinginkan sendiri. Jadi smart, dia bisa berpikir sendiri. Ya, tentunya butuh alat yang namanya controller, ya. Sensor dan controller. Nanti di DSR banyak bisa lihat itu barang-barang itu di sana. Jadi butuh sensor dan controller ya, untuk menjalankan smart farming. Nah, smart farming ini bukan hanya dia bisa berpikir kemudian mengambil tindakan untuk sistem dirinya dia sendiri, tetapi kalau kita punya antar kebun umpamanya, atau antar lahan, bahkan antar provinsi, kita bisa berkomunikasi baik antar kebun dengan kebun, atau kebun dengan operator dengan adanya wireless ya, dengan adanya IoT sekarang, Internet of Things. Jadi dia smart sekali. Dia bisa berpikir sendiri asal kita sudah bisa setting tindakan apa yang harus dilakukan kalau ini terjadi, tindakan apa yang harus dilakukan, kita bisa menentukan perintah-perintahnya itu. Kemudian yang kedua precision farming. Ini smart farming kalau nggak presisi ya percuma, bisa buang-buang energi ya. Jadi sebelum smart harus presisi dulu. Presisi artinya berapa sih kebutuhan air tanaman itu, berapa sih kebutuhan pupuknya, lalu minta suhunya berapa sih, kelembapannya berapa sih, cahayanya berapa sih. Semua terukur dan tiap tanaman beda, disesuaikan dengan jenis lokasinya dan jenis komoditi yang dimau, baru ditentukan standarnya. Lalu setelah ditentukan standarnya, baru kita masukkan ke program kita, controller itu. Oh harusnya begini, kalau ada begini, actionnya begini, kalau ada ini, actionnya begini. Itu yang disebut precision and smart farming. Precision dulu ya, precision dulu baru smart. Oke. Ini adalah salah satu contoh gambaran bahwa dalam satu unit kecil seperti ekosistem tersendiri ini, dia bisa ngatur cahaya, suhu, bisa ngatur nutrisinya, bisa ngatur sirkulasi udara, kelembapan. Dia juga bisa ngatur buka tutupnya pintu, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan operator melalui remote controllers, bisa melalui Internet of Things, bisa melalui zaman dulu ada gelombang pakai radio ya, GSM dan sebagainya. Banyak hal yang jelas wireless kalau jauh, kalau dekat masih wire pakai kabel. Jadi ini adalah smart and precision farming. Gambarannya bentuknya seperti biasanya unitnya bisa kecil sampai menengah. Nah, ketika nanti kita Bapak Ibu akan membuat smart precision farming, harus mulai dipikirkan. Yang mikirkan bukan yang membuat, tetapi yang punya daerah, yang punya tanaman. Lokasinya mau ditaruh di mana? Di tepi pantai, di gunung, atau di lembah, atau di mana? Ketinggiannya berapa? Lokasinya seperti apa? Karena ini berkaitan dengan suhu, kelembapan, kemudian juga masalah angin. Kalau ada kekuatan angin yang cukup besar di puncak bukit contohnya,
Kemudian berapa luas? Karena kita harus menghitung juga kapasitas dari sensor itu, kapasitas dari controller itu, kapasitas dari alat-alat tools itu. Kemudian jenis tanamannya apa? Beda banget kalau tanaman sayur-sayuran yang pendek dengan tanaman yang merambat seperti paprika, tomat, beef, melon. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sensor, ya, menggunakan sensor apa aja yang mau diatur nih, yang dikendalikan apa? Kalau irigasinya berdasarkan waktu. Contohnya, pokoknya saya mau nyiram jam 7 sampai jam 7.30 tiap pagi. Itu berdasarkan waktu, timer. Atau berdasarkan sensor. Ya, tidak harus jam 7. Bila mana media tanamnya atau tanahnya atau tanamannya di bawah kapasitas lapang, ya saatnya nyiram. Tapi kalau sudah di atas kapasitas lapang, stop. Itu berdasarkan sensor. Bisa time base atau sensor base. Kemudian pupuk yang mau diatur apanya, rasionya. Oh, vegetatif N-nya lebih tinggi. Oh, generatif pK-nya lebih tinggi. Oh, pengisian buah N sama K lebih tinggi, rasio NPK-nya berapa. Kemudian EC, kekentalannya berapa. Semakin EC atau TDS itu mirip ya. Ketika tanaman masih kecil, EC-nya berapa atau TDS-nya berapa. Ketika tanaman sudah menjelang berbuah berapa, lalu menjelang panen berapa, pH-nya berapa, karena pH ini kaitannya juga sama ketersediaan unsur hara, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian kelembapan udara, ini kaitannya banyak juga. Pertama dengan kaitannya sama penyakit. Ada beberapa tanaman terutama dari timun-timunan seperti melon, seperti timun, itu ketika dalam greenhouse itu lembab dan hangat, yang namanya embun tepung, powdery mildew itu langsung merebak di mana-mana. Wah, itu kalau kita udah terserang itu pusing udah. Nah, itu kontrolnya dengan kelembapan udara dan suhu. Suhu kita tadi sudah lihat bisa dengan macam-macam cara ya, dengan sirkulasi, dengan intensitas, dengan fogging, dengan fogger, dengan mister. Tetapi hati-hati bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan sistem pendinginan dengan fogger atau mister, tanaman di bawahnya suka lembab nggak? Melon kalau pakai fogger atau mister, waduh itu tadi langsung meledak lah jamurnya. Kemudian sistem komunikasinya mau lokal setempat aja, nggak perlu dengan operator yang jauh, tapi hanya di tempat itu saja, atau bisa remote dikendalikan dari jauh. Nah, remote-nya mau pakai kabel atau pakai wireless, pakai internet of things. Itu yang perlu dipikirkan. Listriknya ada nggak? Waduh, nggak ada listrik. Pakai tenaga matahari, kapasitasnya berapa? Itu semua ketika kita membuat satu proyek harus dipikirkan masa-masa supaya nggak sampai salah setting atau salah pilih teknologi. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Kenapa di Belanda bisa sampai 30 kilo per tanaman? Karena semua unsur yang dimau oleh si tanaman itu kita cukupin. Kita setting seperti yang dia mau. Dan tiap tanaman beda-beda. Oke. Jadi faktor-faktor yang akan kita kendalikan cahaya. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Kemudian genetik tanaman ya kita tinggal pilih tanamannya. Media tanam kita akan bahas kita mau pilih apa. Nutrisinya kita bisa atur. Air kita bisa atur. Suhu kelembapan kita bisa atur ya. Jadi ini faktor-faktor yang mau kita kendalikan supaya tanaman ini betul-betul nyaman ya. Nyaman, ketika nyaman semuanya terpenuhi, produksinya optimal banget. Itu fungsi dari greenhouse plus controller. Ini adalah gambaran Bapak Ibu, gambaran kasar ya. Sebetulnya saya bukan ahlinya growing light itu, tapi paling tidak kita punya gambaran lah bahwa kalau kita punya, yang paling gampang Bapak Ibu bisa download Luxmeter di HP masing-masing. Di Android itu ada Luxmeter ya, walaupun nggak presisi amat lah, tapi lumayan. Bisa download Luxmeter, lalu kita bisa coba kalau di bawah matahari terik langsung, terutama daerah pesisir gitu ya, itu bisa di atas 100.000 lux. Lalu ya daerah-daerah gunung cerah itu 10 ribuan lebih.
Kalau mendung-mendung itu sekitar 1000-an, sangat mendung bisa kurang dari 1000. Nah, tanaman-tanaman ini juga macam-macam kebutuhannya. Ada yang low light sekitar 5.000 sampai 2.500 lux cukup, ada yang medium 2.500 sampai 8.000, ada yang butuh intensitas tinggi sampai 10.000, ada bahkan ada yang lebih. Seperti jagung itu butuh di atas 10.000 itu. Dia harus full, padi itu harus full matahari, dia tanaman C3 ya. Nah, ini adalah satu contoh tentang lamanya penyinaran. Jadi cahaya itu yang perlu nanti kita kendalikan, satu intensitasnya, kedua kualitasnya, ya. Yang ketiga lama penyinarannya atau foto, istilah kerennya foto periodisitas. Contoh nih, kenapa kita tanam di mana di Ciwidey umpamanya, atau di batu, di dekat di atas batu, di apa itu cangar di daerah Malang itu kok bagus ya lettuce walaupun mendung, karena golongan lettuce, parsley itu dia hanya butuh 4 jam sehari, full intensitas cukup. Tapi kalau kita kayak paprika, tomat, semangka, okra, terong, stroberi, dia malah mintanya minim 8 jam idealnya. Ini pengaruhnya ke produktivitas. Kentang ada di tengah-tengahnya. Beets, carrots, ya, potato, brokoli, dia ada di kaki sekitar 6 jaman lah. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mau menanam, kita harus tahu betul apa yang dimau oleh si tanaman kita. Tanpa kita tahu itu, kita tidak bisa memberikan perlakuan yang tepat. Oh, dia mintanya ini, dia mintanya cahayanya full 8 jam sehari, kita cuma kasih cahaya 50%, 3 jam sehari. Ya nggak maksimal, pasti pertumbuhannya nggak maksimal, walaupun dikasih alat yang canggih. Itu yang harus dipikirkan. Ya, ini secara sekilas kualitas ya. Kalau tadi intensitas, foto periodisitas, sekarang kualitas, macamnya, jenisnya. Kan sekarang sudah banyak tuh dijual di online warna grow light macam-macam, tapi harus hati-hati Bapak Ibu, harus paham betul itu yang mau didorong apanya gitu. Contoh nih, kalau yang arahnya warnanya seperti keunguan ya, red, blue, warm light itu dia untuk vegetatif, dia lebih banyak ke vegetatif ya. Kemudian kalau yang warna merah, kebiruan, merahnya lebih dominan, itu dia mendorong ke flowering dan pembuahan. Jadi pembungaan dan pembuahan. Jadi warna seperti itu lebih mendorong si tanaman lebih cepat ke generatifnya. Tapi yang netral seperti matahari kita ini kan, matahari sinar alam ini kan netral, seperti warna full spektrum ya, gabung semua Mejikui, Bimiu itu, dia ya imbang-imbang antara vegetatif, generatif ya, namanya juga alam ya. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke tentang nutrisi ya. Nutrisi mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu lah ini. Kalau N itu lebih mengarah ke daun dan batang, vegetatif ya. Kalau K itu lebih mengarah ke generatif, pembungaan, pembuahan, kemanisan buah, ketahanan penyakit, karena dia membentuk serat ya, selulose, jadi batangnya kuat, daunnya juga seratnya kuat, nggak gampang mudah diserang hama. Nah, kalau P dia cenderung ke akar sama sedikit membantu ke pembungaan. Oleh karena itu zaman kita dulu, zaman orde lama ya, kan selalu PPN kita pakai pupuk dasar TSP, SP36. Nah, itu nggak salah, betul, karena awal butuh P untuk pembentukan akar. Pembibitan pun harus P-nya harus lebih dominan karena dia membentuk akar. Tapi setelah itu baru N, akarnya kebentuk, baru ke daun dan buah, daun dan batang. N-nya harus ditambah begitu. Ini yang kita harus tahu, kapan N tinggi, kapan P tinggi, kapan K tinggi, supaya kita bisa atur tanaman kita sesuai dengan pertumbuhannya supaya optimal benar, seperti di Belanda itu. Semuanya rasionya bisa diatur maupun kekentalannya. Nah, ini yang sering sekali teman-teman di hidroponik yang main hidroponik, kalau Bapak Ibu ada yang main hidroponik nih,
Sering banget teman-teman ini ngeluh ke saya, "Duh kok tanamannya begini ya, pupuknya udah bagus, saya beli ABMIC yang bagus, saya kasih EC-nya udah bener, pH anunya apa TDS-nya udah bener." Ternyata masalahnya apa? Di pH. Jadi pH ini Bapak Ibu ya, yang perlu dipahami, mungkin yang teman-teman dari background agronomi pasti sudah tahu inilah, bahwa walaupun kita kasih nutrisi yang imbang, yang cukup, yang sesuai bagi kebutuhan tanaman, tetapi kondisi pH airnya atau pH tanahnya tidak, atau pH media tanamnya tidak sesuai dengan kisaran yang dibutuhkan, dia menjadi tidak tersedia si makanan tadi, unsur tadi. Contoh nih, kalau kita main hidroponik ya, airnya kita pakai air gunung, kebanyakan air gunung kalau di Jawa ya, itu di Pulau Jawa rata-rata di atas 7, malah saya pernah ketemu di Batu tuh di atas 8,5 tuh di Gunung Panderman Batu. Nah, ketika pH-nya udah di atas 7,5, di atas 8, kita kasih pupuk ABMIC yang bagus sekalipun, beberapa unsur akan tidak tersedia, terikat. Akhirnya kita, loh ini kok kelihatan tanamannya defisiensi nih. Wah, pupuknya nih, padahal bukan pupuknya. pH airnya yang nggak sesuai, atau pH-nya di bawah 5. Kalau di sini jarang ya, mungkin di daerah Sumatera, daerah-daerah gambut sana mungkin pH-nya rendah. Itu walaupun dikasih pupuk yang bagus pun bisa muncul defisiensi B. Kita lihat dari grafik ini. Jadi yang ideal itu dalam kotak ini nih. Kita jaga supaya pH media kita maupun media air maupun media soilless dalam kisaran ini yang paling ideal. Kita atur supaya dalam kisaran ini, supaya semua unsurnya tersedia. Itu prinsipnya. Nah, ada hal yang menarik lagi. Kalau kita bermain-main dengan rasio, aduh tanaman saya ini, saya pingin genjot deh supaya manis, kaliumnya digenjot banyak banget. Hati-hati, kalau dia berlebihan di luar range yang dibutuhkan. Kita lihat di sini, ini kalau yang hijau saling sinergi memperkuat, yang merah ini malah antagonis menekan. Contoh nih, kalau K, potasium K, kita perbanyak. Saya ingin tanaman kita manis, bunganya cepat berbunga dan manis buahnya, tanaman yang kuat. Kita genjot, K-nya berlebihan. Dia akan menekan penyerapan magnesium, menekan penyerapan boron, menekan penyerapan N, menekan penyerapan P, menekan penyerapan kalsium, karena dia kita ingat itu ada namanya kation anion ya, muatan positif muatan negatif. Jadi si positifnya berlebihan yang diambil sama si K, jadi porsinya positif yang lain jadi berkurang. Kan tanaman itu juga unsur keseimbangan positif negatif dalam tubuhnya dia. Ini yang harus hati-hati ketika kita bermain-main dengan nutrisi, dengan media selain tanah ya, air kah atau media lainnya yang selain, yang bukan tanah tapi juga bukan air. Nah, ini yang hukum yang juga harus dipahami Bapak Ibu. Ada hukum ini kalau kita di kuliah pertanian pasti dapat di agronomi. Namanya hukum minimum justus vom Liebig. Hukum ini menyatakan demikian. Faktor tanaman kan ada cahaya, ya di sini ada cahaya, ada air, ada apa lagi nih? Ada suhu, CO2, ada N, ada P, ada K, ada Ca, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor pertumbuhan tanaman. Nah, hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu faktor pertumbuhan atau nutrisi berada dalam kondisi defisien atau kurang, maka pertumbuhan tanaman itu akan dibatasi, akan terbatas. Walaupun semua kondisi faktor-faktor vital lain dalam kondisi cukup. Kita lihat ini di sini. Ini kondisinya umpamanya faktor yang paling di bawah kisaran yang dibutuhkan adalah CO2. Ya, yang jadi faktor pembatasnya CO2 ya. Walaupun NPK-nya bagus, cahaya bagus, air bagus gitu. Atau katakanlah air atau cahaya minim, semuanya dicukupin berlimpah-limpah, tapi cahaya di bawah batas minimal yang dibutuhkan tanaman, ya percuma, akan tumpah itu adalah loss yield, adalah dropnya produksi, kurangnya produksi, turunnya produksi. Jadi penentunya adalah faktor apa yang di bawah batas minimal yang dimiliki tanaman. Ini adalah hukum
Justus von Liebig. Ini yang bagi agronomis, bagi nanti pemain-pemain di dalam greenhouse, karena greenhouse ini asik sebetulnya. Asiknya apa kalau saya bilang? Kayak main ini loh, apa ya? Kalau saya bilang kayak industri, kayak pabrik, kita mau setting begini, setting begitu, terserah kita, asal kita tahu aturan mainnya. Nah, ketika settingnya pas, wah produksinya luar biasa. Tapi kalau nggak tahu settingnya pas, malah kacau, malah lebih jelek daripada open field, bisa jadi. Itu ya yang harus dipahami. Nah, kita kan dalam greenhouse ini nanti Bapak Ibu akan banyak yang jadi mitra dengan DSR, kan banyak menggunakan budidaya hidroponik. Sebelum menggunakan budidaya hidroponik, saya ingin berbagi tentang pemahaman apa itu hidroponik dan macamnya seperti apa, karena banyak sekali macamnya. Pada prinsipnya ada 4 model hidroponik. Yang pertama adalah yang paling sederhana, saya mulai dari deep water culture. Itu kalau nggak salah bahasa Indonesia yang umumnya apa ya? Sistem rakit apung. Nah, saya pernah sering dengar sistem rakit apung. Gampang, cuma bikin bak, kasihin AB mix, diukur, kasihin styrofoam, kasihin net pot. Nah, itu rakit apung ini. Jadi akarnya terendam semua, lalu sebaiknya memang dikasih oksigen, karena oksigennya kan kurang. Akarnya terendam semua dalam larutan pupuk ya, sudah ada pupuknya AB mix, lalu diukur berapa kekentalannya, pH-nya dan sebagainya, ditambahin oksigen. Dah, simpel banget. Nah, kemudian yang kedua, tidak direndam akarnya, tapi hanya nyenggol, nyenggol sedikit. Nah, makanya disebut dengan nutrient film teknik. Film itu kan lapisan tipis ya, film itu kita tahu kan tipis banget. Nah, ini juga sama. Jadi sistem NFT ini bukan direndam akarnya, tapi disenggol sama air yang mengandung pupuk. Ya, supaya bisa nyenggol, bisa ngalir, ya kemiringannya harus ditata, ketebalan airnya harus ditata, tingginya net pot, tingginya akar, tingginya tanaman dalam guli, dalam gali itu harus ditata, dalam talang itu harus ditata supaya nyenggol, nggak kerendam. Kalau kerendam jadi dipoterkaca, nanti dari rakit apung dong. Nah, sistem ini nggak perlu ditambah oksigen, karena apa? Oksigennya sudah cukup sebetulnya. Kita nyoba berapa kali tanpa aerator cukup bagus, apalagi sirkulasinya lancar ya, sirkulasinya lancar, udah bisa. Dan ini cukup murah, cukup efektif, dan cukup banyak dipakai, diterapkan oleh grower baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kan terendam, yang kedua nyenggol, kemudian sekarang lebih sedikit lagi, cuman disemprot. Nah, bukan nyenggol lagi, cuma disemprot. Jadi aeroponik ini akarnya gantung, namanya aero ya. Aero itu udara kan, gantung. Kekuatannya di udara, dia gantung. Aeroponik itu akarnya gantung, kemudian spray oleh nozzle, katakanlah 30 detik spray, 40 detik mati, atau 20 detik spray, 40 detik off gitu. Berhenti. Nanti berhenti lagi. Semakin gede tanamannya, lama semprotannya ditambah. Gitu. Kelebihan dari sistem ini, akarnya sehat banget. Panjang, sehat banget. Saya pernah lihat sistem ini digunakan untuk membuat genol kentang. Bagus banget. Kalau kita di tanah paling hanya dapat berapa? Paling 50 butir, 60 butir, udah bagus banget ya. Tapi dengan sistem aeroponik bisa dapat ratusan, bisa 100 lebih. Kecil-kecil rata banget kalau pakai sistem aeroponik. Tetapi begitu nozzle-nya macet, mampus ya. Begitu listriknya macet, listriknya mati sehari, waduh, rawan sekali. Atau nutrisinya nggak pas ya. Jadi ini harus presisi banget ini aeroponik. Tapi hasilnya luar biasa kalau untuk tanaman-tanaman umbi ya, karena dia betul-betul sehat banget. Yang terakhir adalah sistem drip yang didaur ulang, closed cycle atau recycle drip system. Kalau yang drip di tanah terbuka itu kan kita
dikasih air sama pupuk tapi dibuang, nggak kembali. Kalau ini kembali. Itu sering juga mereka nyebut orang-orang, oh sistem ini ya kita pakai sistem Dutch bucket. Dutch bucket apa? Dutch bucket itu kalau diterjemahin apa itu? Ember Belanda. Ember Belanda ya, Dutch bucket. Jadi kita lihat. Jadi ini adalah model-model dari hidroponik yang bisa kita terapkan. Kalau kita lihat semua di sini airnya recycle semua, nggak ada yang kebuang, ya, cuma dikontrol ada, kontrol pH, EC, suhu dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Yang pertama ini yang paling sederhana, deep water culture atau rampung, rough system, ya. Simple banget, paling murah, paling simple ini. Kemudian NFT, karena nyenggol dikit nih ya, cuma nyenggol dikit. Lalu aeroponik, spray stop, atau Dutch bucket, drip system yang ditampung ulang lagi. Nah, kita bisa pakai media kerikil, bisa pakai macam-macam lah ini, bisa pakai batu apung dan sebagainya. Nah, ini adalah 4 model hidroponik yang soilless dan closed system, airnya ditampung ulang, recycle. Apa kelebihannya kalau pakai hidroponik? Kelebihannya satu, kita nggak perlu lahan luas, malah bisa bertingkat lagi. Kemudian hasil panennya bersih. Kalau kita di tanah itu kan harus panen, bersihin, apalagi kalau hujan ya, bersihin, cuci. Kalau cucinya nggak bersih, simpen di packing, packingnya bisa busuk. Kalau di hidroponik tanpa cuci, potong langsung, kemas, kirim atau konsumsi. Dan siklusnya nggak perlu berhenti. Contohnya begini, kalau kita di lahan tanah, hari ini kita panen, musanya dibongkar, sisa-sisa tanaman dicabutin, dicangkul ulang, tambahin pupuk dasar lagi, dibentuk bedengannya yang longsor, tutupin musa lagi, atau mungkin disteril dulu, tunggu berapa hari atau berapa minggu. Kalau ini enggak, cabut, panen, tanam lagi bisa, selama kita bisa atur EC pH-nya, EDS pH-nya. Jadi kayak industri, hampir non-stop itu siklusnya. Yang penting pelarutan pupuknya diatur dan jangan sampai bawa patogen dari sisa tanaman lama. Itu bisa atur di situ. Kemudian kelebihannya apa? Karena kita ada sensor EC, pH di air itu ya, suhu air. Kita bisa atur nih, wah tanaman saya ini kok nutrisinya kurang, tambahin. Wah kebanyakan, kurangin, tambahin air. Oh pH-nya ketinggian, tambahin asam lemah. Kita bisa atur, kita lihat di monitor, kita bisa atur. Itu yang kerjaan kita cuma ngatur itu aja, monitor itu aja. Tapi begitu settingnya tepat, udah. Kita bisa, kalau kita remote dengan IoT, Internet of Things, kita bisa sambil ngopi, sambil lihat di handphone kita, wah kondisi air larutan pupuk saya gimana nih? Oh bagus, pH bagus, EC bagus, pH bagus, suhunya gimana? Oh aman. Tinggal ngobrol ke anak buah, aman, oke ya. Jadi kalau mau nggak pakai remote ya kita pelototin di displaynya, tiap hari kita lihat normal nggak kondisinya. Kemudian karena airnya seragam, dapatnya pupuknya dapatnya seragam, suhu semua seragam, pertumbuhannya relatif juga, akibatnya juga seragam dibanding tanah yang bisa nggak seragam sana sini tiap titik. Itu dari positifnya. Negatifnya ada nggak? Ada negatifnya. Negatifnya apa? Satu, butuh duit banyak. Ya, investasi awal lebih besar. Dan harus terlindung dari hujan. Ini yang sering kayak saya lihat agak lucu nih. Teman-teman bikin hidroponik tapi tanpa tutup. Atapnya terbuka. Begitu musim hujan, EC-nya udah disetel, pH-nya udah disetel, goncang lagi, berubah lagi, ngetel lagi. Udah disetel, besok hujan lagi, malah kadang-kadang sampai amber, sampai tanamannya hanyut. Nah, susah kalau nggak ada atapnya ya hidroponik, karena kita sudah kontrol sia-sia nanti, sudah atur akhirnya sia-sia. Kemudian kelemahan yang ketiga, kalau sampai satu tanaman kena penyakit dan tidak segera diatasi, penyakit itu akan nyebar kemana-mana cepat sekali. Karena airnya sama, ngalir ke semua titik tanaman. Makanya orang hidroponik nggak boleh teledor. Kita harus kontrol benar. Airnya ini jangan sampai punya masalah, satu tanaman bisa nyebar kemana-mana. Penyakit kah, atau ada toksin,
atau ada satu zat yang bikin rusak tanaman, ya nyebar semua kemana-mana. Dan kelemahan yang keempat, yang ini suka bikin kebun jadi kelihatan jorok. Air, kita tahu yang namanya tanaman lumut itu kan jenis tumbuh-tumbuhan sebetulnya. Nah, lumut ini suka hidup di air. Nah, airnya ini kalau terbuka, lumut kan kayak tanaman, dia butuh air, dia butuh nutrisi, dia butuh cahaya. Selama pipa kita, tandon kita yang mengandung pupuk dan air tadi terbuka, langsung dapat matahari, iya lumut subur sekali. Makanya kalau mau nggak jorok, nggak kotor, sistem hidroponiknya usahakan tertutup semua, jangan sampai ada kena matahari masuk ke dalam saluran nutrisi saluran pipa itu. Itu pasti lumutnya pada tumbuh. Jangankan di pipa, di lubang netpotnya aja bisa tumbuh tuh lumutnya. Dia dapat makanan, dapat air, dapat cahaya, dia tanaman juga pasti tumbuh. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah ini kan pakai pompa, dia harus sirkulasi. Kalau sampai listrik mati, kalau 1 jam itu masih oke lah, 2 jam kalau sistem yang apalagi kalau di water culture nggak masalah. Tapi kalau yang NFT, apalagi aeroponik atau drip lebih dari 2 jam, 3 jam, wah tanamannya bisa terancam layu ya. Itu yang harus dipikirkan kalau listriknya mati. Ini adalah sisi positif dan negatif dari hidroponik. Tetapi hidroponik sangat ideal sekali yang di tanah-tanah yang nggak butuh tanah malah. Di Singapura di lantai 3, lantai 4 mereka bikin pakai greenhouse yang terkontrol, mereka produksi sayuran nggak masalah. Mau di atas semen pun nggak masalah, di atas bekas tambang pun nggak masalah, karena dia nggak pakai media tanah, dia pakai media air dan semuanya kita kendalikan. Itu kelebihannya juga dibanding sistem konvensional pakai tanah. Nah, ini adalah salah satu desain NFT. Kita lebih banyak bahas NFT karena yang paling simpel dan paling mudah dilakukan, paling cost efektif, ekonomis ya. Prinsip-prinsipnya yang harus tahu nih, kemiringannya sekitar 1-2% kemiringan supaya dia bisa ngalir dari sini. Ini air masuk dari sini ya, lalu mengalir turun lagi kembali ke tandon. Nah, kemudian tandon ini berapa besarnya, ukuran tankinya kita punya hitungan dasar lah, hitungan kasar ya. Tankinya kira-kira 0,5 liter kali jumlah lubang ini kali 2. Jumlah lubangnya berapa? Umpamanya 100 lubang ya. 100 kali 2 kali 0,5 liter. Itu besar ukuran tangki minimalnya. Gede boleh, gede boleh. Pompanya ya paling enggak kita harus headnya 1,5 kali tinggi pipa. Dari antara pompa sama pipa tertinggi ini berapa? Itu kalikan 1,5. Kapasitasnya 50 liter per jam kali jumlah lubang. Jumlah lubangnya ada berapa? Dari 50 ya. 50 kali 50 liter per jam. Itu kira-kira prinsipnya seperti itu. Nah, ini yang sering salah kaprah ketika kita mendesain. Kita settingnya untuk NFT, nutrient film teknik, film kan lapisan tipis, tapi airnya sampai penuh, sampai banjir, sampai memenuhi pot ini. Ya, bukan NFT lagi namanya, di botol culture dong ya. Cukup aja kira-kira cuman sampai di dasar aja, di sini kesenggol barang berapa mili lah, 0,5 senti gitu udah bagus. Malah oksigennya cukup, lebih sehat. Nah, pupuknya kita di sana biasa pemain hidroponik itu kita sebut namanya AB mix. Kenapa sih kok AB mix, kok nggak BC mix atau DE mix atau AC mix gitu ya? Ya boleh-boleh aja sih, cuman yang penting kenapa disebut A sama B, karena di dalam pupuk AB mix ini ada beberapa unsur yang nggak bisa akur kalau dalam satu kemasan. Nggak bisa akur kalau dalam satu kemasan. Yaitu contohnya yang warna biru ini, kalsium, itu nggak bisa akur kalau ketemu satu rumah sama fosfat sama sulfat. Kalau udah diencerin nggak masalah, tapi kalau dalam kondisi padat, konsentrasi tinggi, yang namanya kalsium ini nggak pernah akur sama fosfat sama sulfat. Ya kalau dipaksain gumpal dia, gumpal jadi nggak tersedia, malah kacau nanti masalah tanamannya.
Itu namanya dipisah, satunya A, satunya B, mau ditukar B sama A, yang penting dipisah gitu. Yang B ini pengikutnya banyak, pokoknya mengandung sulfat, mengandung fosfat, itu boleh di sini. Tapi kalsium harus ada di sini gitu, harus dipisah. Kemudian poin yang harus dipikirkan waktu ambil air baku. Nah, jangan pakai air sembarangan, gunakan air yang TDS-nya ya, kalau diukur pakai TDS itu banyaknya partikel yang terlalu. TDS-nya usahakan di bawah 450 ppm. Kalau air di gunung biasanya malah kayak air mineral yang kita minum tuh kadang cuma 100 ppm, 80 ppm, 125. Mereka TDS-nya rendah-rendah. Kalau air gunung bagus lah, hanya pH-nya biasanya kalau air gunung. Di Jawa ya, pH-nya di atas 7,5. Oh iya, jadi bisa diturunin lah pakai asam lemah. Tapi prinsipnya itu. Kemudian pupuknya yang dipakai, jangan pakai pupuk NPK. Saya sering lihat teman-teman hidroponik pakai pupuk NPK. Waduh, itu yang nggak larut dong. Nanti kita nggak tahu ngitungnya NPK-nya sekian, tapi yang larut berapa? Karena kan bukan jenis yang larut 100% dia. Jadi nanti hitungannya bisa nggak sempurna dong. Harus pakai pupuk yang 100% larut. Ini adalah contoh-contoh alatnya nanti yang biasa digunakan di NFT. Oke, nah ini adalah masalah hidroponik yang sering bikin pusing nih. Tadi Pak Wid ya yang tanya dari DSR. Caranya tahu tanaman ini kurang gizi, kurang ini gimana? Karena tanaman nggak bisa ngomong, kita yang harus bisa membaca tampilannya dia. Tampilannya seperti ini, berarti dia kekurangan apa nih gitu. Biasanya kalau di daerah kalau di hidroponik yang menggunakan air sirkulasi, itu yang paling sering muncul gejalanya ya ini. Kalau kuningnya ini perhatikan ya Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Kalau kuningnya rata, itu biasanya kekurangan N atau terlalu encer makanannya. Kalau kuningnya merata. Kalau kuningnya ini agak spesifik nih. Tulang daunnya tetap nih, tulang daunnya kan tetap hijau. Tapi di antara tulang daun yang kuning, yang pucat, itu biasanya kekurangan mikro. Fe, Mg. Kenapa kekurangan mikro? Walaupun sudah dikasih mikro yang cukup, karena biasanya pH-nya terlalu basah, di atas 7,5 itu biasanya langsung muncul. Apalagi di atas 8, biasanya langsung muncul, harus diturunin pH-nya. Gejalanya Fe yang muncul. Loh, saya udah kasih Fe yang bagus, betul. Tapi masalahnya bukan masalah ada tidak ada atau tidaknya Fe, tapi Fe-nya tersedia nggak? Kenapa nggak tersedia? Karena pH-nya terlalu tinggi. Lalu ini terjadi juga kalau kurang kalsium atau suhunya ekstrim dalam greenhouse, panas banget. Ini biasanya agak tip burn namanya, gosong di ujung lah, tip burn. Itu biasanya kurang kalsium atau karena suhu tinggi. Ini yang menggunakan NFT ya. Tapi kalau yang menggunakan media soilless, growing media, itu agak beda. Kalau di NFT rata-rata munculnya cuma ini kok masalahnya. Yang paling sering ya, paling sering. Kecuali memang airnya atau pupuknya bermasalah banget. Tapi selama itu normal-normal, wajar-wajar. Yang sering 3 kasus ini aja biasanya. Nah ini yang menggunakan bukan air ya, menggunakan bukan media air atau media air ini ya yang menggunakan Dutch packet. Biasanya kalau pH-nya asam ya di bawah 5,5 itu yang muncul yang ini. Defisiensi B, defisiensi Mg, defisiensi Ca. Nah, kalau yang terlalu basah biasanya yang muncul kayak tadi ya, Fe kekurangan zat besi, mikro biasanya. Fe, Mn, Zn. Tapi kalau tidak terpengaruh pH, ya ini yang sering muncul. N sama K. Ini biasanya karena mungkin rasionya nggak tepat atau terlalu encer makanannya. Kembali ke tadi, gimana caranya ngerti? Masa harus bawa ke lab? Ya, begitu muncul ini, jangan sampai nunggu semua tanamannya muncul.
Begitu ada 1 daun, 2 daun muncul, wah udah tahu nih. Itu kalau dibiarin, kita nggak segera ambil solusi, makin meluas. Awal-awal semua kena seperti itu. Gampang sekali kita, oh ini kurang K, cepat tambahin K-nya. Oh ini kurang kalsium, cepat tambah kalsiumnya. Oh ini kurang Fe. Wah ini Fe-nya udah cukup, tapi pH-nya, jangan-jangan pH-nya nggak benar. Cek aja berapa pH-nya. Jadi begitu gejala itu muncul di satu tanaman, cepat-cepat diatasi, cari penyebabnya, ukur semua, langsung diatasi supaya nggak meluas. Nah, salah satu indikator kalau main di NFT itu gampang. Kalau akarnya kayak seperti janggut orang tua gini ya, putih, panjang, lebat, itu sehat banget tanaman. Tapi kalau akarnya kayak begini, kecoklatan, kemudian nggak padat ya, apalagi akarnya jarang-jarang, itu pasti nggak sehat. Dan ini rawan sekali penyakit busuk. Biasanya kalau akar nggak sehat ini bisa jadi karena suhu air terlalu tinggi atau kurang oksigen, karena kalau suhu air panas itu biasanya oksigennya juga yang terlalu berkurang. Kalau suhunya sejuk, airnya oksigen terlalu lebih banyak. Ini gampang, indikator yang paling gampang sehat enggaknya tanaman lihat dari sini. Ya. Selain dari indikator di atas daun tadi ya, akarnya putih, udah sehat. Oksigennya cukup, ya berarti alirannya oke. Nah kalau ini masalah hama penyakit orang hama penyakit udah tau lah. Nah, yang saya cuma mau ngingetin Bapak Ibu, greenhouse itu kan kita sudah tahu fungsinya itu supaya nggak kemasukan hama dari sekitar kita. Tapi orang kita ini terus terang, maaf nih, saya juga sering ngalami itu dari pekerja saya. Buka tutupnya greenhouse nggak disiplin. Orang dari greenhouse lain atau dari kebun lain yang bawa hama banyak sekali di badannya dia, di jaketnya dia, pakaiannya dia masuk ke situ. Yang masuk sepasang sejoli, kutu suami istri, ya udah di sana langsung beranak pinak, meledak luar biasa. Kenapa kok lebih parah dibanding di open field, di lahan terbuka? Karena dalam greenhouse sudah tidak ada musuh alaminya. Kalau di lahan terbuka, walaupun dia meledak, mengundang predatornya datang, masih mending ada yang makan. Tapi kalau di greenhouse lingkungannya kan tertutup, bahaya sekali kalau sepasang sejoli hama masuk, nggak ada yang tahu, nggak ada musuh alaminya. Apalagi operatornya nggak pernah ngecek dalam greenhouse ya. Seminggu baru ke greenhouse, 2 minggu, wah alamat dah. Tahu-tahu masuk, udah parah sekali udah. Tanaman kalau udah kerusakan di atas 50% udah walau-walau udah. Ya jadi walaupun itu otomatis ini benda hidup, kita harus ya tengoklah, lihat kondisi gimana, atau kalau nggak bisa lihat pakai monitor lah, pakai kamera atau gimana. Oh tanamanku sehat ya, oke. Terus yang penting ditengok aja, karena dia nggak bisa teriak, dia cuma bisa nunjukin tampilannya, ini loh aku kekurangan ini, aku butuh ini, dari tampilannya kita bisa lihat. Nah kesalahan yang berikutnya, pada saat menyemai itu taruh tempatnya kurang cahaya, akhirnya dia jadi kutilang, kurus langsing. Kalau pragawati kutilang sih oke ya, menarik. Kalau tanaman kutilang ya nggak menarik, udah pucat, kurus, daunnya kecil-kecil. Ini mencongnya ke salah satu sisi karena mungkin taruhnya di barat, taruhnya di sisi barat, dapatnya matahari dari timur toh. Dan cuman mencengnya ke timur semua, nggak bisa dilurusin lagi, dibawa ke salon dulu nggak bisa. Karena naruh tempat bibitnya ini nggak dapat matahari pagi siang sore, nggak netral mataharinya posisinya. Tuh kemudian pada saat merendam, bukan sebetulnya menyemai itu bukan direndam sampai basah kuyup, kasih aja air sepertiganya atau seperempatnya dari tinggi rock wool ini udah cukup, karena rock wool ini sangat menyerap air. Dikasih aja bawahnya air cuman 1/4 atau 1/5-nya air gitu, dia langsung nyerap, langsung basah semua. Nah bagusnya jangan direndam. Kalau direndam kan nggak ada komposisi oksigen di dalamnya.
jenuh air. Kalau cuman bawahnya yang direndam, dia masih ada oksigennya, masih ada aerasinya, jadi sehat. Itu yang kesalahan-kesalahan kelihatannya sepele tapi pengaruh ke kualitas pembibitan. Nah ini masalah air, kalau airnya memang bermasalah ya sebelum masuk greenhouse di treatment dulu. Teman-teman di desa udah tahu nih, kalau kandungan pasirnya jelek kasih apa, kalau debu ya pasti sand filter, kalau ada lumut kasih apa, ini salah satu treatmentnya lah. Oke. Langsung kita lanjut, udah mau Jumatan lagi ya. Soilless dikit aja, ini nggak banyak kok soilless. Tadi kan kita bicara nanam di greenhouse pakai air ya, NFT ya, deep water culture, nutrient film teknik, aeroponik ya, atau Dutch bucket. Nah sekarang kalau nggak pakai air gimana? Tapi nggak pakai tanah juga. Jadi soilless, kita bacanya soilless media. Bisa dari apa saja nih, pengganti tanah lah istilahnya, pengganti tanah. Contoh kalau teman-teman di greenhouse yang tanam paprika, tanam tomat beef, tanam melon gitu kan, mereka biasanya nggak mau pakai tanah karena apa? Rawan. Benih-benih yang dari Eropa itu nggak tahan sama tanah di sini kadang-kadang karena penyakitnya. Dia kan dibikin di tempat yang steril, bebas hama penyakit. Begitu ditaruh di sini dia langsung sensitif. Dia memang produksinya bagus, produksinya tinggi, buahnya enak, teksturnya, warnanya, produksinya warna semua bagus. Tapi biasanya dia tidak tahan dengan kondisi soil di Indonesia, tanah di Indonesia. Karena itu supaya nggak risiko, biasanya teman-teman pakai yang steril, media yang steril, yang nggak ada, yang tidak terkontaminasi lah, yaitu pakai non-soil atau soilless growing media. Apa aja yang umum di Indonesia itu ada beberapa hal, ada beberapa media. Nah, milihnya seperti apa? Apa aja sih yang boleh dipakai untuk media tanam selain tanah? Yang penting punya syarat-syarat ini. Satu, partikelnya seragam ya, 1 mili, 1 mili, semua 2 mili, 2 mili, semua seragam. Dia mudah meloloskan air, jangan sampai kayak tanah liat. Tanah liat kan dia begitu disiram udah ngecembeng di situ ya, mandek di situ, wah busuk akarnya, layu dia. Harus mudah meloloskan air. Kemudian, tapi dia bukan hanya meloloskan, bisa nyimpen juga. Pasir bagus meloloskan, tapi nggak bisa nyimpen. Nah, dia bisa meloloskan, tapi bisa nyimpen dan bisa ngikat pupuk. Berikutnya, dia punya rongga-rongga yang cukup, porositasnya cukup. Dan pH-nya kalau bisa jangan terlalu basah. Tadi kan kita lihat di grafik ya, pH-nya antara yang ideal 5,5 sampai 6,5. Ya, kisaran di antara itulah media itu. Dan tidak boleh mengandung garam-garam yang berbahaya. Contoh, bekas media apa dari pabrik ternyata ada logam berat yang berbahaya buat tanaman, atau ada zat-zat apa, itu nggak boleh, harus netral dia. Harus netral. Dan bebas patogen ya. Ini netral, tapi bekasnya tanaman lain boleh nggak? Rockwool kan netral, bagus itu. Tapi boleh dipakai lagi nggak? Ya boleh aja selama patogennya nggak ada. Gimana caranya? Disteril dengan UV lah, dengan apalah gitu. Jadi ini adalah syarat-syarat kalau kita mau memilih media tanam selain tanah di dalam greenhouse. Yang paling umum ini Rockwool ya. Rockwool ini semua orang hidroponik udah tahu pasti. Dia dari batu alam. Kemudian daya simpan airnya bagus banget. Ditetesin air tes gitu aja udah basah semua. Dia cepet banget basahnya. Memiliki daya simpan air yang sangat tinggi. Porositasnya juga tinggi karena dia ada rongga-rongga ya. Porositasnya cukup tinggi. Dan nggak mudah terurai, dia kan dari batu-batuan. Dan ini karena barang import ya. Kalau kita mau pesan banyak pun sudah ready. Cuman harganya lumayan. Dan sudah steril. Kita nggak perlu steril lagi karena sudah steril. Bebas patogen. Hanya masalahnya pH-nya agak tinggi, bisa-bisa di atas 7,5. Ini yang nanti biasanya orang pakai Rockwool ini selalu punya masalah tadi muncul defisiensi Fe karena dia pH-nya tinggi. Nah, ketika pH tinggi, unsur-unsur mikro misalnya tidak tersedia, defisiensi. Beberapa orang alergi, kulit, mata gatal kalau kena ini.
kalau di Rockwool ini. Tapi kalau yang kerja pakai sarung tangan Mbak Amu, tapi kalau yang sensitif bisa merah gatal banget. Dia cukup iritasi ke kulit, apalagi kalau kemudian kokopit. Nah, kokopit ini sebetulnya potensi kita luar biasa. Di Indonesia ini luar biasa. Rockwool ini sudah barang tambang yang hampir habis di Eropa. Belanda sudah mulai mikirin beli penggantinya kokopit dari negara tropis. Indonesia ini belum banyak yang manfaatin. Harusnya kita bisa manfaatin ini. Hanya masalahnya kokopit kita harus tahu. Dia daya simpan airnya bagus ya. Porositasnya lumayan. Dia ada unsur nutrisinya juga itu, ada kaliumnya dikit gitu. Dan mudah terurai. Kalau kita buang sembarangan di alam dia jadi kompos, nggak masalah, nggak pencemar lingkungan. pH-nya sedikit asam, antara 5, 5,5 sekitar itulah, masih oke lah. Jadi nggak perlu penurun pH. Tapi ada masalah yang harus hati-hati. Dia ini mengandung sodium dan klorin tinggi, Na dan Cl yang tinggi, karena dia kan tanaman pantai ya, walaupun ditanam di pedalaman bisa juga, tetapi relatif kandungan Na dan Cl-nya sodium atau klorin tinggi. Nah caranya gimana? Nanti kalau Bapak Ibu mau pakai tuh, sebelum dipakai harus dimasukin karung, ditaruh aja di sungai yang arusnya deras tuh, dicuci sampai semalaman tuh. Kalau Bapak Ibu nggak percaya tuh, waktu pertama kali kita dapat kan disiram air tuh kayak teh tuh. Nah itu yang mengandung larutan sodium klorin tinggi, taninnya tinggi. Itu harus dibilas sampai bening. Kalau udah bening, oke, jemur, keringin, boleh dipakai. Dan harganya juga murah ya. Saya lihat banyak sekali di pulau-pulau di Indonesia. Siapa sih pulau yang nggak ada kelapa di Indonesia? Ini cuma belum dimanfaatin dengan optimal. Lalu di daerah yang sentra padi kita juga bisa pakai arang sekam. Nah, arang sekam ini juga murah dari tumbuh-tumbuhan, hanya daya simpan airnya nggak sebagus kokopit maupun rockwool. Jadi kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu yang di greenhouse pakai arang sekam saja hati-hati, cepat sekali keringnya, harus sering, tetesannya harus sering atau di mix dengan kokopit supaya nyimpennya lebih lama. Porositasnya bagus banget, rongganya dia bagus banget dan tidak mencemari lingkungan. pH-nya ya nggak terlalu asam lah, lebih asam kokopit, dia relatif sedikit, paling 5,8 sampai 6, dan harganya juga murah. Tapi di daerah sentra padi, daerah yang nggak ada padi juga mahal. Nah ini media-media yang umum kita bisa pakai dan relatif steril ya, aman. Hanya kita harus harus paham sifat-sifatnya sama bagaimana treatmentnya, seperti itu. Nanti kita bisa gunakan dalam bentuk pot seperti ini ya. Di dalam greenhouse medianya pakai yang tadi selain tanah, soilless tadi ya, bisa di mix lalu ditanam di situ, kita tetesin pakai irigasi tetes, drip stick. Nah, seperti ini nih. Nah ini ada pengaturnya supaya 2 liter per jam, ya udah 2 liter per jam. 4 liter per jam ya 4 liter per jam, ini pengaturnya ini, drippernya, regulatornya ini. Ya. Lalu disalurkan pakai selang sama sticknya yang menetesin ke dalam pot-pot ini. Itu seperti itu. Harus pakai ini ya, dripper sama cup selang 5 mili lalu pakai stick. Tancapin semua ke tiap polybag. Nah, pemberian airnya nggak bisa kayak di tanah asal wah pokoknya sampai basah kuyup. Sebetulnya pemberian air itu di tanaman kita gantiin yang hilang kok. Hari itu hilang berapa mili atau berapa liter, ya udah itu yang kita ganti. Sebetulnya itu prinsipnya irigasi, bukan sekenyang-kenyangnya sampai basah kuyup ya, sampai banjir enggak. Nah, kalau di dalam ilmu ini agronomi pertanian, yang ideal di sini. Kalau sampai di dalam polybag itu udah netes-netes, wah udah kelebihan tuh. Tapi kalau di dalam rongga-rongga antar media tadi kosong, wah itu bisa layu. Tapi kalau sudah netes, berlebihan. Nggak sampai kosong, nggak sampai netes, pas di sinilah. Nah ini yang paling ideal. Kita harus atur supaya pembasahannya, irigasinya pas di area kapasitas lapang istilahnya. Nggak kosong, tapi juga nggak sampai kebuang. Ini yang ideal. Kita harus atur itu, bisa dengan timer, diamati, oh sekian menit itu pas. Kalau lebih dari sekian menit udah netes nih, udah kelebihan.
Kita bisa atur di situ atau pakai sensor, kita bisa atur juga. Oke, saya rasa itu yang terakhir.